Oke, permisi teman-teman. Eh, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kita assembly ya. Mulai dari bagian awal, ketika kita ingin menggabungkan part-part ya. Menggabungkan part-part itu di sini ada judul yang namanya assembly. Boleh kita klik. Nah, ketika kita ingin mengassembly itu, kita bisa mencari di bagian insert component. Ini fungsinya itu untuk kita memasukkan part-part yang sudah kita buat. Kita bisa langsung cari insert component. Ya. Dan jadi part-part tersebut bakal muncul ya. Bakal muncul ke dalam sini. Lanjut. Kita masuk ke apa itu fungsi math. Sebentar. Ada error sebentar. Triangle. Oke. Di SolidWorks ini, ketika kita ingin menggabungkan part-part kita bisa menggunakan tools, yaitu di sini ada namanya math. Di math ini tersendiri itu terdapat empat macam. Yang pertama ada standar, ada advance, ada mechanical, dan ada analisis. Kali ini kita akan belajar menggunakan yang standar terlebih dahulu. Yang pertama tuh di sini ada yang namanya coincident. Coincident itu artinya dua garis yang saling menempel. Contohnya nih, kita di sini menggunakan garis yang ini ya guys. Yang ini sama yang sini. Nah, ketika kita klik SolidWorks tersebut itu bakal otomatis menggunakan coincident ini. Nih, kita bisa lihat di sini nih, coincident. Kita bisa naik turunin, tapi titik tersebut, garis ini tetap menempel. Itu fungsi dari coincident. Ya. Terus di sini juga ada fungsi dari paralel. Paralel itu apa? Paralel itu ketika suatu dua dimensi itu dia bakal sejajar sama objek yang kita mau. Contoh triangle ini kita pengen sejajar dengan rectangle ini. Dengan cara face-nya kita pencet, dan face yang kita inginkan, kita ingin sejajar dengan mana, antara yang ini atau yang ini. Contoh saja dengan yang ini ya. Kita akan bikin paralel ya. Nah, di sini jadi dia sudah paralel. Kita bisa maju mundurkan, tetapi di sini tuh
dia sudah paralel dengan sisi yang ini. Nah, kita bisa ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Oke. Lanjut. Dan di sini tuh ada namanya perpendicular. Perpendicular itu artinya part-part ini itu bakal saling apa ya, seperti ini. Intinya gini guys, dia itu tidak sejajar tapi saling memotong. Kalau paralel kan gini, kalau perpendicular seperti ini. Kita langsung contoh di sini. Misalnya kita ingin face yang ini akan berpotongan dengan yang ini, kita bisa langsung perpendicular. Nah, jadi tadi kan kita menginginkan face yang ini seperti ini guys, lebih jelasnya. Saling memotong face ini dengan yang bawah ya. Jadinya seperti ini. Tuh, seperti ini. Oke. Lanjut dulu. Di sini udah ada penjelasannya. Kita lanjut ke tahap fixed part. Apa itu fixed part? Fixed part itu terjadi ketika kita menginsert suatu part yang pertama. Jadi gimana ya? Fixed part itu berarti yang menjadi acuan part-part lain akan digabungkan. Seperti contoh, rectangle ini dia itu fixed part. Kenapa? Karena dia dimasukkan paling pertama dan ada logonya. Di sini ada logo F yang artinya fix. Dan ketika kita akan memasukkan part-part selanjutnya, dia tidak menjadi fix karena dia bukan acuan. Di sini kan nomornya tidak F ya. Apa bedanya fix dengan yang tidak fix? Kalau yang fix itu objek yang pertama kali kita munculkan dia tidak akan bisa bergerak. Seperti ini. Nih, dia tidak akan bisa bergerak karena dia objek acuan. Kalau yang bukan fix, mereka akan bisa bergerak. Jadi part yang tidak fix itu akan menyesuaikan ke part yang fix. Gampangannya seperti itu. Ya. Contohnya ini. Sebentar. Kita lanjut ke dalam cara ini guys. Sebentar, sorry. Ya, contoh seperti ini guys. Oke. Nah, kita itu pasti dalam mengassembly part itu ada part-part yang menjadi acuan.
Seperti contohnya seperti ini. Ada yang harus terisi dengan kotak, segitiga, dan kotak lagi. Nah, part ini tuh yang disebutkan oleh fixed part karena kita masukkan paling awal. Ini tidak bisa bergerak, guys. Nah, kita itu harus membuat ini ya, guys. Ya, membuat yang di kanan ke sini menjadi satu. Kita masukin part-partnya dulu. Ada rectangle, square, triangle. Sebentar. Rectangle. Dan satu lagi triangle. Oke. Kita itu harus memasukkan part-part ini ke dalamnya ya. Ada banyak cara. Mulai dari yang warna hijau dulu, yang rectangle. Kita bisa dulu. Ya, betul. Nah, tadi kan sudah garis yang tadi itu. Oke. Garis yang tadi itu sudah kita coincident ya. Di sini sudah kita coincident. Tapi dia itu belum fix karena dia masih bisa bergerak-gerak. Nih, seperti ini nih. Dia masih bisa bergerak-gerak. Tuh, masih bisa bergerak-gerak. Caranya nah kita ulang dulu. Kita bisa lihat yang ini. Oke, terus sini, dan kita bisa matkan yang garis ini ke sini. Ya, betul sekali. Jadi itu kita harus apa ya, sisi-sisinya itu kita harus coincident semua. Nggak bisa hanya satu sisi, semisal sisi yang paling yang atas saja, nanti dia tidak akan bisa fix ya, karena kan apalagi persegi sisinya ada 4, kita harus fixkan ya 4 itu, atau minimal 3 deh. Nah, tadi kan saya sudah memfixkan yang sisi sini dan sisi sini. Kita berarti belum fixkan yang kanan dan kiri. Kita bisa fixkan sisi kirinya dengan yang sini. Oke. Nah, ketika sudah begini, kita sudah tidak bisa menggerakkan karena sudah tercoincident semua. Lanjut. Nah, semisal kita dengan bangun segitiga ini kita mau ganti deh, jangan
jangan coincident tapi menggunakan perpendicular. Perpendicular itu artinya saling memotong. Boleh. Berarti kalau seperti itu caranya, sisi yang sini kita ingin saling memotong dengan yang sebelah sini. Oke, kita ganti menggunakan perpendicular. Oke, di sini sudah kelihatan ya, dia sudah saling memotong, tetapi belum fix. Gimana cara fixnya? Kita juga tetap menggunakan coincident dengan cara garis atau titiknya saling terrelasi. Kita bisa menggunakan titik yang ini, kita ingin bertemu dengan titik yang ini. Oke. Nih, ini baru satu titik. Sama kayak bangunan yang tadi, kita harus, kalau misalnya sisinya ada 4, paling minimal 3. Kalau seperti ini sisinya ada 3, minimal 2 yang harus kita relasikan. Berarti kurang satu titik yang ini, yang di sini. Titik yang sini bertemu dengan titik yang di sini. Oke. Tahan dulu. Dan jadi dia tidak akan bisa bergerak. Lanjut. Kita mau menggunakan relasi paralel. Boleh. Berarti kalau paralel, sisi yang ini dengan yang ini. Coba paralelkan sisi yang ini dengan yang ini. Oke. Ini sudah paralel ya teman-teman. Nih, saling sejajar. Paralel kan artinya saling sejajar. Ketika kita akan fixkan, kita harus seperti tadi. Jangan lupa garis-garisnya kita sambungin. Satu. Yang kedua, garis yang sini dengan yang sini. Oke. Dan jadi. Oke. Kita lanjut menjelaskan bagian dari tangan dan konsentrik ya teman-teman. Oke. Di sini kita ingin membuat seperti itu ya. Yang pertama, di situ kan bagian yang bulat-bulatnya itu ada 3. Cara gampang mengkopinya, kita bisa tekan hold control, terus kita langsung drag. 1, 2. Oke. Kita akan menjelaskan ya dari konsentrik dulu. Konsentrik itu apa? Konsentrik itu hanya bisa dipakai di bangun lingkaran ya. Konsentrik itu artinya menempatkan lingkaran pada lingkaran, gemengnya seperti itu. Contohnya, kita ingin misal bangun ini dengan ini konsentrik. Ini sudah konsentrik ya. Nih seperti ini guys. Jadi bangun ini bakal masuk ke dalam lingkaran ini juga. Nih, dia nggak bakal bisa kemana-mana, cuma bisa keputar saja seperti ini ya. Karena di foto
di gambar di kanan atas ini gambarnya seperti ini ya, cuma kan ini belum fix. Kita bisa tambahin sisi yang di dalam lingkaran ini, kita bikin paralel antara sini dengan sisi sini. Oke, jadi dia tidak akan bisa kerotet lagi, sudah tidak bisa kerotet. Terus gimana cara ngefixinya? Berarti sisa bagian atas ya, kita bisa sisi yang paling atas ini kita konsentrikan dengan yang sini. Oke, udah jadi. Kedua, kita hanya masukkan yang ini, kita bikin ke sini dengan ini masuk ya, dan sisi atas dengan yang sini. Oke, karena di sini itu nggak ada keterangannya, hanya seperti ini, berarti kita biarkan saja. Terus karena kita ingin menempelkannya di sini ya, kita bisa menggunakan relasi yang namanya tangan. Tangan itu berfungsi untuk sisi atau garis bertabrakan dengan lingkaran ya. Contohnya seperti ini. Kita pengen bangun ini nempel di sini. Caranya kita klik yang bagian ini dengan sini ya guys. Oke. Di sini sudah tangan. Memang sudah tangan. Oke. Kita harus rotate dulu. Sorry. Langsung sebentar. Ya. Jadi kan kita pengen yang sisi sebelah sini ya. Berarti caranya ya sebelah sini dengan sini. Itu sudah tangan. Ya. Nah, ini sudah tangan. Lihat. Sudah tangan. Cuma atas dan bawahnya itu dia belum menempel ya, antara sisi yang sini dengan sini. Kita langsung saja sisi sini dengan sisi sini kita coincident. Oke. Ya. Kayak gini. Nah, jadi dia itu akan sudah sudah menyatu dan bagian atas dan bawahnya itu juga sudah sama, sudah sejajar. Bagaimana ketika kita itu ingin menghapus relasi-relasinya, kayak semisal aku nggak mau si ini bertabrakan dengan menempel dengan ini. Caranya gampang, kita pergi ke match ini, kita scroll. Nah, kita lihat satu-satu mana tadi yang ingin kita hapus. Misal tangan ini, tangan ini kayaknya kita tidak mau biar dia nempel ke sini. Kita bisa klik kanan di sini dan delete, atau bisa juga kita edit fiturnya. Nah, di sini kita nggak mau tangan, kita klik tangan di sini, kita cancel, bisa gitu. Jadi kita nggak usah hapus satu-satu, hapus bangunan ini semuanya terus kita masukin lagi, nggak usah, itu terlalu ribet ya.
Oke, lanjut. Kita akan buat seperti di gambar ya. Di gambar. Oh, yang ini. Oke. Di gambar itu berarti kan kita kan ingin wingnya sayapnya ini tuh bagi jadi 4. Gampang. Kita bagi 4 dulu. 1, 2, 3 ya. Udah jadi 4 ya. Terus berarti kita pengen garis yang sini dengan sini menyatu. Langsung saja kita mencet mat. Garis yang ini dengan garis yang ini. Oke. Itu jadi. Terus kita sejajarin dengan yang ini. Berarti sisi yang sini dengan yang sini sejajar. Oke. Nah, ini kan dia masih bisa dirotate nih, tapi kita belum tahu sisinya seberapa. Di atas ini ada, di sininya sudutnya 130. Nanti kita pencet yang sini dengan yang sini. Sabar. Wait. Mana tadi? Nah, ini. Sorry. Nah, kita pengen sudutan ini 130. Oh, wait. Berarti sisi sini dengan sini. Ya, kita bikin 130. Oke. Udah. Ini sudah 130 ya. Lanjut. Berarti yang sini dulu deh. Kita sambungin yang sini dengan yang sini. Oke. Udah benar. Dan ini dengan ini. Terus kita bikin juga sudutnya 130. Dulu. Sebentar. Oke, sudah konsisten. Sini dengan yang sini. Sudah konsisten juga. Kita bisa drag. Ini dengan yang sini. Kita bikin 130. Oke, ya, sudah 130 ya. Ini sudah tidak bisa gerak, Oh, nampaknya tadi ini keunduh ya. Nah, ini 130. Oke, nggak mau segera. Lanjut. Kita mau bikin bagian sini itu sejajar. Kalau lebih gunanya ini dihapus aja ya. Itu dihapus, kita delete. Gampang. Nah,
Berarti yang bagian sini kita harus tempelin ke yang sini. Caranya langsung aja kita comment bagian sini, sisi sini dengan yang sini. Oke, ini sudah menempel tapi belum sejajar, berarti sisi yang sini dengan yang sini. Oke, terus kita juga bisa atur jarak-jaraknya. Kita pengen badan ini, jarak ini dengan yang garis ini. Kita pengen atur nih berapa nih, karena di gambarnya 1 cm, kita isi 1 cm. Oke, sudah masuk, jadi seperti ini. Ya. Terus kita langsung copy aja, pencet Ctrl, langsung geser. Oke, wait, kok hilang? Langsung aja kita satu lagi yang ini, isi yang sebelah sini dengan yang bawah sini. Oke, sudah, kita enter dulu, dan sisi yang sini dengan yang sini. Bentar. Kita juga mau bikin jarak antara bangun ini dengan ini ya, berarti sisi sini dengan yang sini kita bikin jarak 2 inch. Oke, seperti ini guys. Berarti coincident sudah, parallel sudah, perpendicular sudah, tangan sudah, konsentrik sudah, sisa yang lock. Lock itu apa? Lock itu secara gampangnya itu kita bikin bangun sisi, 2 bangun sisi atau lebih, kita bikin dia itu terkunci. Maksudnya gimana? Contoh gini, kita bikin ini dulu, ini kita bikin coincident dulu. Oke, saya bikin coincident. Nah, contoh seperti ini ya, kita pengen bangun itu seperti ini, tetap seperti ini. Caranya, bangun ini dengan ini kita lock. Oke, sudah kita lock. Jadinya mereka akan jalan bergerak selalu seperti ini. Ini fungsi dari lock ya. Jadi ketika sudah lock, dia pasti selalu seperti ini, nggak bisa kita ubah kanan kiri, atas bawah, udah nggak bisa. Gitu fungsi lock. Jadi itu standar matte yang ada pada SolidWorks ya. Oke, kita lanjut pada seksi latihan ya. Yang pertama kita harus masukkan terlebih dahulu part-partnya ya di sini. Oke. Nah, pivot ini sebagai titik tumpu pertama, jadi dia harus posisinya fix ya. Terus kita bisa masukkan yang lain-lainnya seperti ini. Satu, 2, 3, 5. Sebentar. Nah, pertama kita bisa lihat bagian ini tuh kita harus gabungkan ke bangun yang warna merah ini dengan cara kita bisa konsentrikan yang pertama, dan setelah itu bagian sininya kita bikin coincident. Oke,
Oke, sudah jadi. Lanjut. Ini berarti yang kedua. Oh ya betul. Kita masukkan yang bagian ini dengan yang ini. Oke. Sehingga dia menjadi engsel. Bisa digerak-gerakan seperti ini ya. Oke. Terus di sini itu ada ukurannya dengan nilai 6,50. Berarti sisi yang sini dengan yang ini kita bikin sorry tadi kesalahan saya itu di sini ya, saya lupa mengganti IPS itu menjadi UMGS. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan ini dengan bagian sini. Oke. Dan juga kita bisa coincidenkan bagian ini dengan yang dalam. Oke. Nah, sini kita sudah terbentuk ya. Tinggal kita mengukur sudutnya. Ini dengan yang ini itu sudutnya 140. Oke, sesuai dengan gambar di atas ya. Ini lanjut gambar kedua. Sambil lagi gambar kedua itu sebentar. Oke ya, gambar kedua ini kita harus bikin dua yang berbentuk tangan seperti ini ya. Oke, jangan lupa kita pakai tools rotate komponen biar dia terbalik seperti ini. Oke, jadi kita bisa langsung match aja dengan sisi ini dengan sisi yang ini. Oke, dan sisi yang ini kita pakai garis ya, garis yang ini dengan garis yang ini. Oke, selanjutnya sisi yang ini dengan yang ini. Oke, sudah jadi. Lanjut kita ke exercise kedua. Saya ambil part yang terlebih dahulu. Oke, sini, terus sini, sini.
seperti contoh di atas. Kanan, sorry ini kita bisa lihat ini kita duplikat jadi 2, dan bagian sini juga dia, dan yang bagian penguncinya kita duplikat menjadi 4. Pertama kita kontrol, kita tarik 1, 2, 3, terus kita tarik yang ini juga. Oke, satu lagi. Oke, yang pertama kita harus rotate dulu yang bagian sini supaya gampang ya. Oke, terus kita bisa sejajarkan sisi sini dengan sisi yang ini. Kita bikin paralel. Oke, jadi mereka sudah sejajar ya. Terus kita bikin yang sebelah sini dengan yang ini sejajar juga. Oke, sejajar. Lanjut, kita bisa menggabungkan sisi sini dengan sisi sini. Coincident. Oke, terus di sini dengan di sini. Oke, lanjut sisi yang lingkaran ini ya kawan yang ini. Oke, udah. Terus kita satukan yang ini, yang di sini dengan yang sini. Oke, jadi terus tinggal yang bawah yang ini, dan terakhir isi ini dengan ini. Oke, sorry, nampaknya ada kesalahan di bagian sini ya. Ini salah karena dia belum menempel ya. Bagian sini dengan sini konsentrik. Oke, nah terus bagian bawah ini kita harus konsidenkan dengan yang ini. Sama bagian sini dengan bagian sini. Oke, apakah masih ada yang bergerak? Sudah tidak, sudah tidak, sudah tidak, sudah tidak. Berarti kalau sudah tidak ada yang bergerak itu benar ya. Kita tinggal masukkan kunci-kuncinya. Sini dengan yang ini. Oke, terus kita konsiderkan, penjarakan betul. Terus ini dengan yang ini betul. Oke, dengan yang ini sudah benar. Dengan ini oke, benar. Ini udah ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasil exercise kedua. Oke, lanjut kita coba exercise yang ketiga ya, seperti ini.
3. Ternyata ada kesalahan ya, salah. Kita harus cari tumpuannya yang ini dulu, coba yang ini. Udah nggak apa-apa, sama aja. Oke. Berarti kita itu harus menggabungkan ini terlebih dahulu. Setelahnya kita baru memasukkan mur ini ke dalamnya ya, dengan ada ukuran 5 cm. Berarti kita ganti PS nya dengan milimeter. Pertama seperti biasa kita match bagian sini dengan bagian yang ini ya. Oke. Dan juga salah pencet. Dan juga bagian yang ini harus sejajar dengan yang ini juga. Oke. Ini dengan yang ini. Oke. Kita lihat apakah masih bisa bergerak. Oke, sudah menjadi satu. Berarti sudah benar. Selanjutnya, karena di sini ada 2 bolongan baut, kita harus mengcopy dengan cara pencet Ctrl, kita tarik ke satu. Oke. Caranya yang pertama kita memasukkan baut yang ini dulu, harus bisa masuk ke dalam sini. Oke. Jadinya sudah bisa naik turun ya. Oke. Sudah bisa naik turun. Begitu pula dengan yang ini. Terus matchkan bagian sini, benar, bagian sini dengan bagian ini. Oke. Terus kita bisa matchkan ini dengan bagian dalam sini. Ya, betul sekali. Dan juga ini dengan bagian di sini. Oke. Wait. Ini sepertinya ada yang hilang ya. Oke. Tarik ke sini. Tarik ke bawah. Terus selanjutnya jarak ini itu ada di 5 cm dan juga ini harus menabrak ke dalam ya. Oke. Pertama kita naikkan dulu supaya mudah. Berarti di bagian sini kita harus coincidentkan dengan yang bagian sini. Oke. Pertama, yang kedua, ini kenapa nggak mau naik ya? Oh, kita bisa langsung matchkan bagian sini, harus coincident dengan yang sini. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal bawahnya dengan yang sini, tapi di sini ada jaraknya.
jaraknya itu sepanjang 5 cm, terus 5 cm. Oke, sama dengan yang seperti di sini ya, jaraknya itu 5 cm. Sebentar, edit feature, jaraknya 5 cm. Oke, sudah jadi ya. Ini sudah tidak bisa gerak-gerak, ini juga masih bisa, kita yang benar. Ini jadi porosnya. Oke, sekian dari saya, tutorial dasar-dasar standar match menggunakan SolidWorks. Terima kasih.